jalan bolak-balik di sekitaran lab. Tapi kadang cuma ngintip dari balik kaca. Kamu pasti ketemu dia ya? Halo Sivitas, balik lagi di Hororific, podcast yang nemenin malam Jumat kamu dengan kisah horor yang pastinya ada di kampus. Dan gak jarang juga bikin kita merinding, apalagi di lab kampusnya. Masih sama aku Lian. Dan aku Zikri. Kali ini kita punya 2 kisah dari laboratorium kampus yang biasa kalian tuh mikir ulang kalau mau nge-lab sendirian. Satu dari Fakultas Teknologi Pertanian dan satu lagi dari Fakultas Peternakan IPB. Cerita pertama datang dari mahasiswi Papeta IPB, yaitu Vina. Waktu itu dia lagi skripsian dan uji coba mikroba produk yang makanannya terbuat dari jahe. Karena hasilnya belum bagus dan masih gagal dan masih butuh waktu lama untuk di lab. Apalagi udah dikejar waktu. Nah, dia itu mutusin untuk ke lab malam-malam di salah satu lab yang emang fokusnya di uji mikroba. Lab ini tuh ada di pojok gedung kampus dan dikenal cukup jarang dipakai juga, kecuali oleh mahasiswa tertentu yang memang ngambil mata kuliah yang berkaitan dengan mikroba dan sejenisnya. Tapi sesuai aturan perizinan lembur dari laboratoriumnya, kalau mau nge-lab tuh kita tuh harus minimal 3 orang. Itu tuh berlaku waktu malam hari. Jadi otomatis dia ngajak 2 temennya, yaitu Dijah dan Mawar. Dan mereka pun mulai dari siang sampai malam. Sampai kampus itu tuh udah sepi dan gelap. Nah, mereka itu posisinya ada di tempat untuk inokulasi bakteri. Ini tuh ada di pojok kanan dari pintu. Nah, si Pina ini posisinya tuh di tengah dan si Jira itu di kiri. Nah, teman yang satu lagi tuh berada di posisi kanan. Dija ini yang ngadep langsung ke arah pintu sempat ngeliat sosok putih di kebiru. Aduh, capek. Sampai. Nah, mereka itu ada di posisi tempat untuk inokulasi bakteri yang tepatnya ada di pojok kanan pintu. Pina itu berada di tengah, Dija ada di kiri dan Mawar di kanan. Dija ini ngadep langsung ke arah pintu, sempat ngelihat sosok putih dan kebiruan. Kayak kain yang melayang tapi pelan. Gerakannya lambat, nyaris gak bersuara, dan ngilang aja di balik lorong itu. Dia bengong karena dia kaget. Tapi gak langsung panik, dia pikir mungkin cuman halusinasi aja atau pantulan cahaya. Tapi gak lama setelah itu, Mawar tuh nyeletuk pelan. Kurang lebih sepi banget ya. Dengan nada yang kayak orang ngerasa gak nyaman. Beberapa menit kemudian, dia keluar sebentar buat buang sampah yang ada sama Mawar itu. Tapi waktu balik lagi ke lab, wajahnya tuh udah berubah, pucat, diem, dan matanya tuh mulai gelisah. Dia gak cerita apa-apa sama sekali, tapi langsung nyuruh Vina yang mau sholat ke musola buat sholat di dalam lab aja. Padahal biasanya mereka sholat ke musola bawah. Alasannya sih karena udah malam. Nah, akhirnya Pina ini nurut. Meskipun awalnya dia kekeh gak mau sholat di lab. Nah, 2 hari kemudian Dija nanya lagi ke Mawar soal malam itu. Dan barulah terungkap.
Ternyata Mawar juga ngelihat sosok yang sama. Katanya sih mungkin karena dia lagi haid, jadi lebih peka gitu. Cerita ini beredar di kalangan anak-anak lab bahwa penampakan sosok perempuan berbaju putih kebiraan itu tuh udah sering terjadi dan biasanya muncul waktu malam hari. Jalan bolak-balik di sekitaran lab, tapi kadang cuma ngintip dari balik kaca. Nah, jadi inget sama peraturan lab malam itu ya. Kan jangan sendirian, jangan berdua, ya minimal bertiga. Kadang bukan cuma buat safety, tapi biar kita tuh nggak ada salah satu makhluk yang kesepian dan minta ditemenin. Selain itu, ada juga cerita kedua yang berasal dari salah satu mahasiswa Fakultas Peternakan yang sempat viral di salah satu platform media sosial. Lokasinya tuh di salah satu lab di Fakultas Peternakan di Institut Pertanian Bogor. Ceritanya diceritakan oleh seorang senior yang awalnya tuh skeptis banget sama soal hal-hal yang gaib gitu. Dia bahkan nganggap orang yang bisa lihat begituan tuh itu skizo. Tapi semua berubah malam itu. Senior ini harus menyelesaikan penelitian di lab ini. Dan karena alatnya full, dia baru bisa pakai alat itu tuh jam 6 sore. Satu alat tuh butuh waktu 5 jam. Jadi dia harus nunggu sampai jam 11 malam. Karena dia gak mau kehilangan waktu, gak mau buang-buang waktu, dia memilih buat tetap di lab sendirian. Padahal kan aturannya kalau lembur sampai malam gak boleh sendirian, ya minimal bertiga. Betul banget. Yang udah bertiga aja masih ditemenin, apalagi sendiri. Nah, sambil nunggu, dia duduk di ruang diskusi 2. Posisi yang bisa ngelihat langsung ke ruang diskusi 1 dan ruang lab karena dibatasi sama sekat-sekat kaca gitu. Antara ruang sepatu dan ruang diskusi 1 itu ada pintu geser. Ruangannya tuh agak remang-remang gitu, sepi, dan semua lantai atas dan bawah tuh udah gelap banget. Nah, sekitar jam 10 malam dia dengar suara pintu digeser. Awalnya dia mikir itu suara angin. Tapi begitu lihat dari kaca, dia melihat sosok yang dia kenal, yaitu temannya. Datang dengan rok dan bajunya pink, tapi wajahnya tertutup poster. Tanpa mikir panjang, dia berdiri dan langsung keluar ke lorong. Tapi sosok itu tuh udah berjalan ke arah koridor dan tiba-tiba menghilang gitu aja. Dia kejar sampai ke tangga, tapi semua lantai itu gelap total. Lantai 5, 4, 3, semuanya tuh lampunya tuh udah mati dan kosong. Nah, dia balik lagi ke ruang diskusi. Dia panik, langsung ambil HP dan telepon temennya yang dia kira tadi datang. Tapi temennya jawab, lagi di kosan, lagi ngerjain sempro. Wajah senior ini langsung pucat karena dia lihat bukan manusia. Dengan badannya yang gemeteran, dia langsung turun ke pos satpam. Duduk di tangga sambil ngerokok. Pas ditanya sama satpam, dia jawab gini, lagi nunggu data di lab nih pak. Nunggunya masih lama sih, mana saya juga lagi dikejar deadline. Ngelihat dia nge-lab sendirian, satpam ini tuh tiba-tiba bilang, kamu pasti ketemu dia ya? Satpam itu bilang sudah banyak banget yang ngalamin kejadian yang serupa. Sosok itu bisa menyerupai siapapun yang sering ada ke lab gitu. Nah, maupun dosen, laboran, bahkan mahasiswanya. Singkat cerita, waktu sudah menunjukkan pukul jam 11 malam.
Senior ini akhirnya minta tolong satpam untuk menemani dia mengambil spesimennya dan merapikan barang-barang yang berserakan. Satpam ini bilang, "Ya udah, saya tunggu di depan ya." Setelah itu, senior ini masuk ke dalam lab, ngambil spesimen dan memasukkannya ke lemari es. Ngerapihin laptop dan meja, matiin semua lampu lab dan ngunci pintu. Dan sesampainya di luar, dia ngeliat bahwa satpam tersebut tuh gak terlihat lagi di atas. Dalam hatinya kesel banget karena ngerasa ditinggal. Pada akhirnya, sambil menggotong sepatu, dia turun ke bawah sambil keburu-buru karena sebegitu takutnya, sehingga dia tuh gak sempet pakai sepatunya lagi. Sampainya di bawah, dia bertemu dengan 2 satpam yang baru datang naik motor. Dia sempat nanya ke satpam yang baru datang ini, "Pak, yang sebelumnya tadi Pak Joko itu kemana ya?" Satpam yang baru datang ini menjawab, "Pak Joko, beliau kan udah meninggal 1 tahun yang lalu." Saat itu juga senior ini langsung lemes dan dia langsung cabut dari kampus. Takutnya semua yang dia temuin malam itu, termasuk satpam yang baru tadi, bukan orang lagi. 2 cerita dari 2 laboratorium itu. Yang pertama, satu soal sosok putih kebiruan yang suka jahil ngintip-ngintip. Satunya lagi penunggu lab genetika yang niru wajah manusia. Intinya, kampus malam hari itu punya dunia yang berbeda. Kalau kalian harus kerja malam, pastikan kalian gak sendirian. Harus selalu bawa temen. Udah jelas-jelas peraturannya tuh kan minimal 3 orang. Jangan karena dikejar deadline jadi kalian nekat nge-lab malam-malam terus sendirian, itu tuh bahaya. Betul banget. Lagi pula kalau ada temen yang nemenin dari awal, kan siapa tahu bisa bantu penelitian kamu juga ya. Betul. Nah, gimana nih Sivitas? Kalau kamu punya cerita horor di kampus, langsung aja kirim ke IG atau TikToknya @podcastkampus. Siapa tahu kamu yang diundang ke Hororific di episode selanjutnya. Dengerin terus Hororific tiap malam Jumat di YouTube dan Spotify-nya Podcast Kampus. Tapi kalau kamu masih berani